Dari Kota Depok, apakah sudah siap? Oke. Kami persilakan yang akan menyampaikan paparannya tampil ke depan. Dari Kota Depok itu, dari kategori inovasi TTG, nanti yang penyaji atas nama Dwi Nurainun. Kami persilakan. Alat TTG yang akan dilombakan yaitu kompor listrik Hebel. Apakah alatnya dapat ditampilkan dibawa ke depan? Baik, baik. Baik, para pejabat atau pembina teknologi tepat guna dari Kota Depok, kami persilakan duduk di depan, Pak. Para pejabat atau pendamping pengelola kegiatan TTG yang dari Kota Depok, para pendamping kami persilakan duduk di depan. Teman-teman udah ya. Pak izin tanya. Baik, mungkin yang pertama akan mulai tampil, nanti ada operator yang akan menyampaikan. Kami untuk para peserta lomba kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para dewan juri, yang terhormat tim panitia TTG Provinsi Jawa Barat, yang terhormat tim panitia TTG Bapeda Jawa Kota Depok, serta para hadirin sekalian. Perkenalkan, saya Dwi Nurainun bersama rekan saya, Putra Tegar Abinaya. Kami perwakilan dari Kota Depok akan menjelaskan mengenai alat yang sudah kami buat, yaitu kompor listrik Hebel. Langsung. Yuk. Baik. Pembuatan ini, alat ini dilatar belakangi oleh seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan berkembang. Mengingat penggunaan kompor gas yang lebih rentan dan juga beresiko mengalami kecelakaan dan menyebabkan bahaya bagi para penggunanya, dibutuhkan kompor yang dapat meminimalisir kejadian-kejadian tersebut. Sehingga kompor dengan sumber energi listrik dinilai lebih cocok dan juga lebih ramah lingkungan. Hal ini juga bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru dalam sektor perindustrian ramah lingkungan dan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya menengah ke bawah. Selain itu, tujuan dari kolibel ini juga sebagai pengganti kompor gas yang lebih beresiko dan untuk mengantisipasi adanya kelangkaan pada tabung gas. Manfaat dari kolibel ini sendiri yaitu sebagai masyarakat dapat hidup dengan ramah lingkungan serta manfaat kegunaannya hampir setara dengan kekuatan pada kompor listrik umumnya. Sasaran yang kami tujukan juga untuk masyarakat menengah ke bawah dan untuk para pedagang kecil atau UMKM. Penjelasan secara teknis nantinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada aspek ekonomisnya, kolibel ini dapat dijangkau oleh masyarakat dengan harga Rp167.000 saja. Kolibel ini sudah dipakai atau digunakan pada pedagang kantin sekolah kami dengan waktu pemakaian 6 jam per harinya dan dibutuhkan pengeluaran sekitar Rp40.500 per bulannya. Kompor listrik Hebel ini hanya memakan daya 110 hingga 450 watt dibandingkan dengan kompor listrik umumnya yang memakan daya 450 hingga 2000 watt dan juga harganya yang lebih tinggi sehingga dinilai kurang cocok untuk masyarakat menengah ke bawah. Kolibel ini lebih ramah lingkungan dan juga barang-barang yang digunakan tidak harus mahal.
sehingga lebih cocok digunakan untuk masyarakat menengah ke bawah. Menurut data BPS Kota Depok, jumlah industri pangan di Kota Depok itu cukup besar, sehingga diharapkan kompor listrik Hebel ini dapat mendukung pengoptimalan dalam memajukan perindustrian makanan dan minuman di Kota Depok dan sekitarnya. Penggunaan kolibel ini juga sudah digunakan di kantin sekolah kami dan nantinya akan diperluas lagi untuk daerah sekitar Depok. Serta juga nantinya kami akan terus berkembang untuk menginovasikan alat kami dengan menambahkan seperti komponen power bank sehingga adanya cadangan listrik untuk kolibel dan lebih efisien untuk dibawa kemana-mana. Baik, selanjutnya secara teknis akan dijelaskan oleh rekan saya Putra Tegar Abinaya. Baik, Dewan Juri izin sekalian untuk menjelaskan teknis dari bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kolibel ini dan cara pemakaian kolibel ini. Untuk bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kolibel ini menggunakan Hebel, kawat nikelin berukuran 0,5 mm, stop kontak, dimmer, dan kabel. Untuk pemakaian kolibel ini kita menggunakan steker on off yang dicolokkan langsung ke stop kontak yang berada di sekitar atau di dekat pengguna yang langsung dihubungkan ke stop kontak yang berada di belakang kolibel ini. Sebelum dinyalakan, kolibel ini harus dipastikan tidak ada air di atas kompor tersebut. Sesudah dipastikan tidak ada air di atas kompor tersebut, kita putar skala dimmer itu sesuai kebutuhan kita. Untuk pemakaian kolibel ini memasak sehari-hari seperti menggoreng, merebus, dan memasak lainnya kita menggunakan skala 5 sampai dengan 6. Sesudah itu untuk pemakaian alat masak yang digunakan kolibel ini menggunakan alat masak pada umumnya, tidak seperti alat kompor listrik yang berada di pasaran yang mengharuskan penggunanya menggunakan panci khusus atau panci yang dikhususkan untuk kompor listrik yang sudah dipasarkan. Sekian penjelasan teknis dari saya, mungkin bisa ditampilkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi dan tim perwakilan dari Kota Depok. Pada saat ini, perkembangan zaman semakin maju dan juga berkembang. Peralatan memasak juga telah banyak dikembangkan di pasaran. Hal ini bertujuan untuk para penggunanya menyajikan makanan yang lebih sehat. Kami membuat inovasi kompor listrik karena terinspirasi oleh kompor listrik dan juga kompor gas yang sudah ada. Dan kami membuatnya dengan media yang berbeda, yaitu media Hebel. Karena Hebel lebih mudah ditemukan, serta bahan-bahan yang digunakan tidak harus dibeli. Bisa menggunakan bahan bekas pakai atau bahan yang ada di sekitar kita. Kali ini saya akan memberitahu kepada Anda semua tentang tata cara penggunaan kompor listrik Hebel ini. Kompor listrik Hebel ini hanya membutuhkan watt yang rendah, yaitu 150 watt hingga 465 watt. Nah, jadi untuk penggunaannya, pertama-tama kita colokkan dulu nih kabel dari kolibelnya ke stop kontak. Setelah dicolok, udah bisa mengatur suhunya sesuai keinginan kita, sesuai tingkat kepanasan yang kita inginkan.
Setelah menyalakan saklar, kompor listrik sudah bisa menyala. Jadi sebelumnya tuh kita udah nyoba untuk memasak mie dengan tingkat kepanasan 5 dan itu membutuhkan waktu 13 menit untuk mematangkan mie tersebut. Nah, jadi kompor listrik Hebel ini cocok sekali digunakan untuk memasak apapun dengan kekuatan setara pada kompor umumnya. Kompor listrik ini mulai memanas pada tingkat kecepatan 4 dan itu sudah mengeluarkan sekitar 240 watt. Hasil masakan saya dengan menggunakan Caliber kompor listrik Hebel. Saya sudah melayani kebutuhan anak-anak menggunakan Caliber untuk memasak di kantin sekolah. Mengingat kompor gas yang lebih rentan dan seringkali dapat menimbulkan kecelakaan saat digunakan, hal ini sangat membahayakan para penggunanya, sehingga dibutuhkan kompor yang dapat meminimalisir kejadian-kejadian tersebut. Di antara beberapa teknologi yang ada, energi listrik dapat dijadikan salah satu solusi permasalahan krisis energi, dikarenakan energi listrik adalah sumber energi yang dinilai lebih ramah lingkungan dan efisien. Barang ini sangat low budget, tidak seperti kebanyakan pada kompor listrik yang sudah dipasarkan. Kami membuat ini bertujuan untuk meminimalisir kecelakaan, mengantisipasi kelangkaan pada kompor gas, dan juga sebagai peluang lapangan kerja baru dalam sektor perindustrian ramah lingkungan, serta meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya menengah ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Kota Depok dalam program TTK Teknologi Tepat Guna. Alhamdulillah anak kami telah berinovasi untuk membuat Caliber, yaitu kompor listrik Hebel yang memang alatnya sama sederhana, yang dikolaborasikan dengan alat-alat listrik yang bisa digunakan untuk memanas masukan yang sangat sederhana. Dan alat ini bisa dibawa kemana-mana tanpa bahaya, tanpa menggunakan gas yang sangat bahaya. Mohon dukungannya, mohon doanya agar anak-anak kami bisa melanjutkan lebih baik dengan alat yang sudah ada ini. Mudah-mudahan selanjutnya juga bisa membuat powerbank yang bisa satu paket dengan alat ini dan mudah dibawa untuk kemana-mana. Terima kasih atas perhatiannya dan doanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Neng Nura ini dengan siapa ini? Namanya? Udah, oke. Kami persilakan ya. Baik, masih ada sisa waktu. Kami persilakan untuk bapak-bapak tim juri untuk menyampaikan alat TTG berupa kompor listrik Hebel. Kami persilakan, Pak. Izin ya, Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tono, teman-teman juri semua mengawali. Salam sejahtera, alhamdulillah. Ini langsung mungkin ke peserta pertama. Jadi saya pikir tadi langsung besar, ternyata masih kecil-kecil ya, masih SMA. Ya. Baik, mungkin nanti teman-teman yang mau warming up sudah memikirkan bagaimana yang pertanyaan ke teman-teman. Satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan, mungkin nanti di lanjut yang lain. Ide pembuatan alat ini dari mana? Apakah mungkin meniru atau mungkin ada karena melihat kondisi sekitar atau seperti apa? Itu pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan. Mungkin dari teman yang lain, silakan. Baik, izin menjawab. Kita melihat adanya kecelakaan gas di berita-berita semacam itu, dan juga kita memikirkan cara bagaimana untuk kedepannya lebih meminimalisir adanya kecelakaan-kecelakaan tersebut, sehingga tidak ada laginya kecelakaan seperti adanya kebakaran diakibatkan gas yang bocor. Kami juga pembuatan Caliber ini
idenya itu kita lihat dari kompor-kompor gas, kita buat lebih minimalis dan juga kita buat sumber energinya bagaimana caranya itu lebih ramah juga. Seperti itu. Di media atau mungkin di Google alat yang mungkin mirip seperti ini? Untuk kita melihat di media pernah melihat, tapi kita ada pembaruan inovasi seperti menambahkan dimmer yang umumnya kan menggunakan stop kontak langsung dicolokkan ke daya langsung. Itu jadi tidak bisa diatur sesuai kebutuhan kita listriknya atau panasnya gitu. Kita saling melengkapi, silakan Pak yang mau melanjut. Ya. Kenapa Hebel? Kenapa kita menggunakan Hebel ini kan kita juga memikirkan untuk kedepannya seperti kayak tahan panasnya, mungkin yang lain kan kalau kita menggunakan bata atau itu lebih rawan untuk pecah dan segala macam. Jadi kita memutuskan untuk menggunakan Hebel karena tahan panas juga dan untuk tahan lamanya juga dia lumayan cukup tahan lama. Segitu. Karena gini, Hebel bisa jadi nggak semua tempat ada. Iya. Kalau semen mungkin ada gitu ya. Pernah ngebandingin nggak antara semen sama Hebel? Untuk membandingkan semen dan Hebel sampai saat ini kita belum pernah mencoba membandingkan, tapi untuk kedepannya mungkin kita bisa membandingkan antara kalau tidak ada Hebel di sekitar, mungkin kita akan membuat dengan semen gitu. Oke. Berarti nggak ada hubungannya ya Hebel dengan misalnya daya tahan cepat rambat panas dan lain sebagainya, nggak ada ya? Tidak. Oke. Satu lagi, ini karena saya dari desain, hubungannya sama desain gitu ya. Itu kalau pakai katel ketika masak goyang-goyang nggak itu? Enggak Pak, karena ini kita di sini ada tahanan untuk biar pancinya itu yang lengkung nggak mudah goyang. Oh, ada di situ ya? Ada di sini. Maaf. Sini. Oh, kecil ya? Iya. Ya, makasih. Ya, terima kasih Dek. Ini dari Depok ya, yang pertama kali. Menyambung pertanyaan juri sebelumnya, jadi karena ini inovasi, jadi harus ada risetnya dulu. Ya, riset itu ditujukan dengan data. Tadi pertanyaannya kenapa Hebel? Salah satunya jawaban yang bisa dilakukan karena Hebel itu bisa tahan sampai 1000 derajat. Nah, untuk pemanasan ini maksimum suhu berapa gitu loh. Kalau misalnya itu di bawah 1000 derajat berarti masih aman, tapi harus ada datanya. Jadi jangan menyimpulkan tanpa ada data gitu loh untuk bahannya. Kemudian juga yang kedua terkait dengan keamanan. Ini kalau kita masak kemudian kita tinggal, itu kan kadang kan airnya kan melimpah ya. Nah, itu bagaimana keamanannya? Kalau kena ke listriknya itu apakah sudah ada safety-nya, begitu kena air dia langsung mati otomatis atau tetap nyala? Kalau itu minyak yang keluar kena panas ini jadi terbakar. Jadi itu perlu diuji lagi ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan klaim bahwa kompor ini adalah irit, lebih hemat dari LPG. Biayanya hanya sekian ribu per bulan. Apa sudah ada pengukurannya, pengujiannya dan ada datanya? Atau menyimpulkan sendiri saja kira-kira? Sudah, kompor ini kan sudah dicoba di kantin sekolah dengan waktu pemakaian perharinya itu 6 jam. Jadi untuk pemakaian sebulan itu dihargai 40.500. Dasarnya dari mana itu 40.500 itu? Kita ngitung Kita menghitung dari wattnya Pak. Dari watt. Berapa watt kalau 1 bulan itu kepakainya? 1 bulan itu kita menggunakan 1.300 kWh. 1.300 kWh. Harga per kWh berapa? Pokoknya 1 watt itu 415. Berarti dikali 1000.
100. Nggak apa-apa kalau belum ada jawabannya. Jadi harus dihitung. Kalau kamu bilang 1.300, harga per kWh itu misalnya 50. Berarti 50 kali 1.300. Berarti 65.000. Misalnya kan ada datanya di PLN itu ya. Apalagi sekarang kan modelnya kan pakai voucher ya, jadi lebih gampang hitungnya. Terus kemudian yang paling pokok, ketika kita bicara kompor itu kita harus bicara efisiensi. Salah satu cara untuk mengukur itu berapa lama kompor itu memanaskan, mendidihkan air sebanyak satuan liter. Misalnya 5 liter ya, atau 1 liter lah. Berapa lama itu bisa dibandingkan nanti. Kau bandingkan dengan gas juga begitu, bandingkan dengan kompor kayu juga begitu. Jadi nanti bisa kalori per jamnya itu berapa yang dihasilkan oleh kompor ini ya. Jadi lanjutkan lagi untuk pengujiannya, ini nggak ada data sama sekali, ini nggak ada data pengujiannya. Jadi susah diwanjuri untuk menyimpulkan bahwa ini memang lebih baik daripada kompor yang lain. Terus kemudian di makalah halaman 23 inovasi baru, di halaman-halaman berikutnya ini ada Bapak Guru juga pembimbing dari Depok, itu bicara kolibel. Tapi kemudian di inovasi baru ini tiba-tiba bicara mengenai kompor induksi. Beda nggak kompor listrik dengan kompor induksi? Sama-sama sumbernya dari listrik. Sama, hampir mirip jawabannya. Ya, untuk kompor induksi hampir mirip, cuman kompor induksi biasanya pancinya ataupun alat masaknya itu ada alat khususnya. Ya, jadi kompor induksi itu basisnya adalah magnet. Iya. Ya, hantaran magnet. Nah, apakah yang kamu ceritakan ini inovasi baru, ini menceritakan inovasi baru dari alat ini atau inovasi baru kompor kompor induksi? Karena tiba-tiba ujuk-ujuk gitu ya, nggak ada cerita di halaman sebelumnya, tiba-tiba bicara masalah kompor induksi. Ya, jadi nanti diperbaiki lagi ya. Jadi inovasi baru itu maksudnya cerita mengenai inovasi baru kompormu ini, bukan inovasi baru kompor yang lain. Ya, saya kira itu ya dari saya. Jadi tolong nanti disempurnakan lagi, diperbaiki lagi. Masih ada kesempatan untuk ikut-ikut lomba berikutnya. Jadi nanti dibandingkan, kalau mau lebih aman lagi itu bisa pakai Hubble-nya diganti pakai bata tahan api, itu bisa sampai 1500 derajat. Itu aman. Cuman ya tadi pengamanannya ketika ada minyak yang tumpah atau air yang tumpah, itu harus ada sistem safety-nya. Saya kira saran dari saya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas presentasinya ya, semoga sukses ke depannya. Pertanyaan saya sederhana saja, Anda sendiri di rumah pakai kompor ini atau masih pakai kompor gas biasa? Dan alasannya kenapa? Ya. Untuk kompor ini masih dicoba untuk dipakai di kantin sekolah aja, belum dipakai di rumah tangga gitu. Untuk alasannya karena belum produksi kompor ini juga belum banyak, jadi kita masih memproduksinya terbatas, baru 1 sampai 3 kompor saja yang ini. Jadi di rumah sendiri belum menggunakan? Belum, baik. Nah, di proposalnya juga dicantumkan tentang marketable ya, potensi pemasarannya seperti apa. Nah, kira-kira hambatannya apa saja selain mungkin sudah diperhitungkan biaya produksi dan sebagainya. Apakah masyarakat mau membeli dan menggunakan kompor jenis seperti ini, sementara tadi Anda sendiri pun di rumah pun belum menggunakan gitu. Kira-kira pernah ditanya nggak ke masyarakat mau beralih ke yang seperti ini atau tidak, atau kondisi masyarakat seperti apa yang kira-kira menggunakan kompor seperti ini? Baik, untuk kedepannya karena kami yakin untuk terus memperbaiki, jadinya untuk target pasar, kita akan meyakini juga masyarakat bahwa kompor yang kita buat ini juga bisa bersaing ataupun bisa digunakan setara dengan kompor gas yang mungkin Bapak Ibu gunakan di rumah gitu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Ini dari
SMA atau SMK? SMK, SMK. Kelas berapa? kelas 10, kelas 1 SMK. Oh, bagus ya. Bagus ya, sudah berhasil menghasilkan suatu produk yang dikirimkan ke provinsi. Ini diskusi aja ya, jadi bukan bertujuan untuk menjatuhkan, tapi diskusi saja. Nah, ini kalau saya menyambung Pak Ari tadi, kalau misalkan ini kena air atau kena minyak, apa yang terjadi ini terhadap kompor? Misalkan elemennya kena cipratan minyak misalkan, itu apa yang terjadi? Untuk percobaan kemarin kan ini sebelum kita kirimkan ke sini kita melakukan percobaan. Untuk jika terjadi air atau minyak jatuh, elemen ini langsung mati karena kita menaruh sambungan di bawah itu yang membuat langsung putus dari kabel, Pak. Jadi dari kawat ini langsung putus ke kabel, nggak ada aliran listrik lagi untuk ke kawat. Kawatnya atau elemennya? Ini pakai kawat, Pak, elemennya. Oh, elemennya pakai kawat. Iya. Oke, jadi sedangkan kompor itu kan rentan terhadap itu ya, terhadap cipratan air atau minyak gitu ya. Pada saat godok atau goreng itu kemana-mana. Nah, ini yang harusnya apakah harus dilapisi? Makanya kompor-kompor elektrik itu biasanya dilapisi lagi gitu, tidak langsung ke kawat atau ke elemen. Yang pertama. Kemudian berikutnya masih menyambung Pak Ari tadi, menurut Anda gitu, inovasi yang Anda buat itu apa sebetulnya? Kalau kompor elektrik kan sudah lama dinikmati masyarakat. Nah, yang Anda temukan di inovasi ini apa kira-kira? Jadi kita buat kompornya itu lebih sederhana, lebih meminimalisir sehingga masyarakat ke bawah tuh masih bisa menggunakan dengan bisa membuat juga dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Hebel ini kita buat hebel bekas, jadinya kita meminimalisir juga biaya yang digunakan untuk pembuatan kolibel. Oke, jadi inovasinya ini diharapkan lebih murah gitu ya? Iya. Nah, tapi kalau saya lihat di proposal ini biayanya untuk membuat itu 167.000 itu ya. Ini belum ongkos pembuatan atau ongkos membentuk hebel gitu ya. Hebelnya kan harus dibentuk. Nah, itu belum keuntungan. Gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat di marketplace, harga kompor elektrik yang setara ya, wattnya sekian gitu, itu harganya nggak lebih dari 100.000. Nah, jadi tujuan untuk berinovasi menghasilkan kompor yang murah itu tidak tercapai, atau apa yang Anda akan lakukan supaya biayanya lebih murah gitu ya, supaya bisa dinikmati masyarakat bawah, kira-kira apa? Untuk penyusutan biaya yang akan kita pakai, kita juga akan mengurangi dari watt kompornya, Pak. Ini kan masih 110 sampai 450 watt, mungkin kita bisa turunkan sampai 300 sampai 250 watt, itu masih bisa diturunkan. Jadi harganya juga masih bisa turun lagi dan pemakaian hebelnya juga masih bisa turun lagi. Itu aja ya? Nggak ada yang lain? Ya, kalau dilihat dari sini harga ininya ya, bahan-bahannya cukup mahal sehingga harga keseluruhan atau biaya produksinya, ini masih biaya produksi deh, 167 itu ya. Kemudian apa lagi ya, udah rasanya dari saya cukup, sekian, terima kasih. Baik, saya tambahkan, ini di proposal uji cobanya masak mie ya? Iya. Pernah dicoba untuk masak yang lain nggak? Berapa lama? Mie-nya mie apa ini? Mie sedap apa mie Indomie atau apa? Kan beda takutnya. Kemarin kita mencoba menggoreng kerupuk, Pak.
Goreng kerupuk. Iya. Berapa lama goreng kerupuk? Kerupuk apa ini? Kerupuk yang buat makan sehari-hari. Nah, itu perlu nanti, ini kan alat fungsi ya. Fungsinya kan bukan sebatas mungkin untuk ngetes mie misalkan suhunya berapa. Kemudian mungkin masak nasi suhunya berapa. Jadi mungkin perlu ada trial yang lain, uji coba yang lain untuk pemanfaatan panel ini. Jadi ada multigunanya. Itu mungkin salah satu juga pengembangan ke depan multigunanya. Di samping yang sudah disampaikan teman-teman tadi ya. Jadi bukan hanya mie. Kan masuk di SMA kan banyak mie kalau memang ya. Tapi yang lain harus juga disiapkan. Oke, mungkin cukup ya. Bapak-bapak atau masih ada lagi? Pak Ari? Cukup. Baik, makasih, sukses ya. Selamat. Lumayan apresiasi. Tepuk tangan untuk peserta dari Depok. Baik, terima kasih buat adik-adik ya yang dari Kota Depok yang telah menyampaikan inovasinya berupa kompor listrik hebel. Kami ucapkan terima kasih ya. Dari SMK ini sudah turun. Semoga dari SMK yang lain-lainnya Pak dapat berkreatif, berinovatif, menciptakan lagi alat-alat yang strategis. Ini mungkin multifungsi ya. Mudah-mudahan alat ini bisa dimasak sejenis apapun lah. Mungkinnya tidak hanya air saja atau menggoreng saja, tapi multifungsi. Ini sudah kami ucapkan terima kasih sudah berkreativitas. Mudah-mudahan ke depan lebih dapat dikembangkan lagi ya, berkreasi lagi alat-alat tadi bentuk apapun yang sangat sederhana yang dapat meningkatkan nilai tambah. Kami berikan aplaus buat adik-adik ya. Terima kasih.